Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Nah ya, perhatikan ini ternyata kita ada yang kurang ya, bukan kita ya. Saya mohon maaf kalau gitu. Nah ini kan ada dua ya kan? Ada plus minus satu ya, berarti di sini kali dua ya. 42 ya, ya. Pak. Yang ini juga demikian ya, ada plus minus dua, berarti kali 2, 18 ya. Kita tinggal menambahkan ini jadi berapa ini? Tambah 21 tambah 9 lagi ya. 81, Pak. Iya. Oke. Kemudian untuk yang nomor berapa tadi? Yang kelipatan 8 itu ya nomor 7 ya. Kemudian untuk yang nomor 7. Nah, ternyata ada satu lagi ya. Coba kita periksa ulang. Yang 32 kayaknya. Coba kita lihat yang 32 punya enggak dia? Yang mana, Kak? Yang ini 32 ya, dikasih satu angka di depannya. Kita coba 132 dulu ya. 132 apakah bisa? Ternyata nggak bisa ya. Bagi 8 ya. 32 berarti 432. Nah, 432 itu bisa ya. Oh, iya, Sama 532 bisa nggak? Oh, nggak bisa ya. Berarti 432 ya. Di sini kurang 432 ya. Di sini ada 5 ya. Oke? Ya, Pak. Iya, berarti di sini 10. ada 10 ya harusnya ya. Karena 5 kali ya kan? Ya, Kak. Di sini juga ada 10 ya. Berarti ini harus tambah berapa Iya, ini? Pak. 27. Iya, Jadi 27 ya. Ya. Oke. Ya, Kak. Kayaknya yang lainnya sudah fix ya. Nanti kalau ada yang mengganjal bisa kita perbaiki lagi ya. Tenang saja. Baik, Kak. Ya ini ya, konsistensi dalam belajar ya. Sekarang saya mau cek yang 24 ya, yang tadi ya. Yang 8 tadi loh. Kayaknya ada enggak? 24 akhirnya ya. Kalau satu kan boleh. Nggak bisa. Kalau depannya 3. Nggak bisa juga. Kalau depannya 5. Juga nggak bisa ya. Oke. Selanjutnya 12 ya. Ya, Kak. 12 ini oke. Bisa kita lihat sifat-sifatnya ya. Perhatikan bahwa 12 ini perhatikan bahwa bentuk apa itu? Floor 2x ya, ditambah floor 3x ya. Itu 1, 2, 3, 5. Oh, di sini. Floor 2x ditambah floor 3x itu nilainya akan mempunyai 4 kemungkinan ya. Tahu yang itu, tahu tanda ini. Apa fraction ya, atau bagian pecahan. Biasanya disimbolkan kurung kurawal ya. Ada itunya ya. Gimana? Ini ya.
kan ada gini ya, X itu kan sama dengan floor X ditambah pecahan X, ya kan? Oh ya, Kak. Ya, apa biasa nyebutnya itu ya? Kalau saya suka pecah X gitu ya. Tapi kan apa ya, untuk menyatakan bagian pecahan dari X ya. Yang sana ini 5 floor X ya. Yang sini 5 floor X plus 1. 5 floor X plus 2. Sama 5 floor X plus 3 ya. Nah, sedangkan yang 4 nggak ada ya, bisa kamu periksa sendiri ya. Ini syaratnya menggunakan pecah X ini ya. 0 kurang dari sama dengan pecah X kurang dari sepertiga. Oke, boleh kamu periksa ini. Yang ini mulai dari sepertiga kurang dari pecah X sampai setengah. Nggak sampai setengah ya. Yang sana setengah kurang dari sama dengan pecah X 2/3. Yang sini, nah kan ini kan pecah X kan mulai dari 0 sampai kurang dari 1 ya kan? Nggak sampai 1 ya. Berarti di sana 2/3 kurang dari sama dengan pecah X kurang dari 1. Oke, ada 4 nilai ya untuk itu ya. Bagaimana? Paham itu? Yang untuk syaratnya itu pembagiannya gimana, Kak? Oke, yang pertama kita sebenarnya pecah ya. Oke. Karena 2x ya, kita pecah satu-satu ya. 2x itu kan bernilai 2 kali x ya. Untuk 0 kurang dari sama dengan pecah x sampai setengah. Iya enggak? Nah, kalau misalnya ini saya masukkan setengah saja, misalkan ada setengahnya ya. Kalau sebagai contoh, apa ini? Kalau ada setengahnya ya, 3/2 gitu aja ya. Kali 2, ini kali ya. Jadi apa ini? Floor 3, Kak. 3 ya. Oke, lah 3 ini kan sama dengan 2 kali tambah 1 ya kan. Nah ini kan mulai setengah ya, yang kurang dari setengah ya. Contoh yang kurang dari setengah, berapa enaknya? 1/4 gitu ya. Contoh 2 kali 1/4 gitu ya, kan kurang dari setengah ini ya. Ini nilainya kan 2 tetap. Kok 2? Setengah ya, 0 ya. Iya, Kak. Oh, 3/4 ya. 3/4, oh bukan ya. Berapa lagi ya? Kalau 4/4, oh 5/4 ya. 5/4 gitu. Berapa ini? Kan 2 ya kan? Ini kan sama dengan 2, 5/4. Iya enggak? Ya, benar ini. Nah ini kan pecahnya, bagian pecahnya kan kurang dari setengah, antara 0 dan setengah ya kan? Oh ya, Kak. Ya, selanjutnya ada 2 kasus ya kan? Bisa 2 floor X ya, atau 2x ini sama dengan 2 floor X
plus 1 ya, untuk pecahnya yang lebih dari setengah ya. Setengah kurang dari sama dengan X kurang dari 1 ya, enggak. Nah, begitu juga untuk yang floor 3X ya, floor 3X. Itu juga mirip ya, 3 floor X ya. Untuk 0 kurang dari sama dengan pecah X kurang dari sepertiga ya. Nah ini jadi 2/3 nantinya sampai 1 ya. Dibagi menjadi 3 ya. 3 floor X plus 1 untuk sepertiga kurang dari pecah X kurang dari 2/3. Sedangkan yang ini nanti plus 2. 2/3 pecah X kurang dari 1. Iya enggak? Iya, Kak. Oke, ya kita tinggal membuat garis bilangan dengan menggabungkan ini saja ya. Misalnya saya buat garis bilangan ini ya. Saya buat garis bilangan ya. Kan di sini 0 ya. Di sini 1 gitu aja ya. Ini 0, ini 1 ya. Yang pertama paling kecil kan sepertiga kan? Ya, Di Kak. sini ada sepertiga ya. Terus setengah ya. Terus 2/3 ya. Ada berapa ini? Ada 4 daerah kan sebenarnya ya. Ya, Kak. Oke, tinggal nambahkan ini ya. Kalau yang 0 sampai sepertiga berarti kan 2X 2 floor X tambah 3 floor X ya. Jadi 5 floor X ya. Yang selanjutnya yang sampai setengah berarti bisa diambil yang ini kan ya, tapi batasnya menjadi setengah ya. Berarti 5 floor X plus 1. Gitu ya. Paham? Ya, Kak. Oke. Masih memahami itu, Kak. Oke, yang 2 saya tandai merah ya. Untuk lebih mudah melihatnya. Yang 2 ini saya tandai merah. Berarti kan bagiannya kan gini ya. Sama gitu ya. Nah, sedangkan yang ini saya tandai gini ya. Pembagiannya kan gitu. Ya enggak? Oh, sampai sana ya. Terus sampai situ ya. Jadi ada 4 daerah di sana. Oke. Halo? Deal ya? Iya, Kak. Iya, kalau gitu ya karena ada 4 kemungkinan ya. Sehingga totalnya adalah kan 4 kemungkinan ya. Sedangkan yang kurang cuma 5 floor X plus 4 ya. Berarti ada sebanyak
banyak kan 100 itu ya, ya enggak, 100 bilangan asli pertama ya. 100 Iya, mana? Kak. Oh ya, 100 bilangan asli pertama ya. Berarti 4/5 kali 100 ya, yaitu 80 bilangan ya yang memenuhi itu ya. Soalnya yang kongruen 4 dalam modul 5 itu nggak bisa ya. Oke? Oke, Kak. Oke, selanjutnya juga nguli ya, yang 13 ini tinggal nguli memenuhi kesamaan segitiga atau enggak, kan gitu aja ya. Kelilingnya 15 ya. Ya, bisa kita misalkan ya, misal panjang sisi segitiga adalah A, yang paling kecil ya B, C ya, dengan A plus B plus C itu 15 ya, dan memenuhi kesamaan segitiga ya. Apa kesamaan segitiga? Yaitu A plus B, atau gini aja, C itu kurang dari A plus B ya. Maka bisa kita gabungkan ya kesamaan segitiga dengan asumsi kita ya, bahwasanya A kurang dari sama dengan B, kurang dari sama dengan C, kurang dari A plus B. Ya enggak? Ya, Kak. Bentar ya. Tinggal itu saja ya. Sekarang karena A kurang dari sama dengan B kurang dari sama dengan C, dan A plus B plus C itu 15 ya, berarti A-nya harus kurang dari sama dengan 15 bagi 3 ya, yaitu 5. Dibagi rata ya. Oke. Sampai A itu kurang dari sama dengan 5. Sebentar, Kak.
dari sini ya, kan 3A itu pasti kurang dari sama dengan A plus B plus C, ya kan? Yang sama dengan 15. Oke? Ya, Kak. Ya, ya. Nah, kita tinggal ngecek saja ya, seperti biasa ya. Hanya mulai 1 sampai 5 ya. Oke, kita cek ya. Kalau A-nya 1 ya, jika A-nya itu kan nggak boleh 0 ya. Kalau A-nya 1 gimana? Berarti C itu sama dengan 14 kurangi B. Ya, Kak. Iya ya. Dan juga apa? Dan juga seperti yang ini ya. 1 kurang dari sama dengan B kurang dari sama dengan C kurang dari B plus 1. A-nya kan diganti 1. Nah, kalau 1 yang paling kiri saya tutup, berarti kan C itu harus sama dengan B kan ya? Ya Kak? Iya, Kak. Kalau 1 paling ini saya tutup ya, berarti kan B-nya ya, B itu sama dengan C ya, berarti sama-sama 7 ya. Artinya kita dapat 1, 7, 7 ya. Kemudian jika A-nya 2, mirip ya prosesnya ya. C itu sama dengan 13 sekarang ya. Berarti 2 itu kurang dari sama dengan B, kurang dari sama dengan C, kurang dari B plus 2 ya. Berarti ada 2 kemungkinan ini ya. 2 apa 1 ini kemungkinannya ini? Oh, 1 ya, karena ini 13 ya. Berarti 2, 6, 7 ya. Yang lain kan nggak bisa ya. Yang harus memenuhi ini ya. Oke, selanjutnya jika A-nya 3, C sekarang 12 ya. 3, 3, berapa saja yang memenuhi? 12, kalau dibagi 2, 66 bisa ya. Kalau 3, yang satunya 5 bisa enggak? Lima 7 yang masih boleh ya. 7, Kak. Oke, ada lagi? Kalau 4, kalau B-nya 4 bisa enggak? Kalau B-nya 4 berarti C-nya 8 ya. Nah, ternyata 8 itu enggak memenuhi yang ini ya. Berarti enggak boleh ya. Oh, ya, Kak. Oke, selanjutnya jika A-nya itu 4, berarti C-nya 11 kurangi B ya. 4 kurang dari sama dengan B, kurang dari sama dengan C, kurang dari B plus 4. 4. Ada berapa nih? Kalau B-nya 5 bisa enggak? Bisa ya. B56 ya. 4. Kalau B-nya 6. Oh, masih boleh sama dengan A ya. Kalau B-nya itu 4 juga boleh ya. Ya, Kak. Berapa ini? 7. Ada lagi? B-nya 6 bisa enggak? Oh, kalau B-nya 6 ini dibalik ya. Enggak boleh ya. Karena kita asumsinya C-nya paling besar ya.
Oke. Sekarang yang terakhir ya. Ada lagi ya? Oh, nggak bisa ya. Sudah kita coba ya. Jika hanya 5. Kalau gitu ini C-nya itu 10 ya. 10 kurangi B. Berarti 5. B kurang dari C. Kurang dari B plus 5. 5 semua. Nggak ada kemungkinan lain ya. Kalau B-nya 6, nanti nggak bisa ya. B-nya 6 berarti C-nya jadi 4 ya. Iya. Ada berapa ini? 7, Kak. Total ada 7 segi 3 ya. Selanjutnya ini apa? Sudah mulai itu ya, sudah mulai peluang ya. Sudah masuk peluang ya, kan istilahnya kan pencacahan ya, sebelumnya kan pencacahan ya, kemudian peluang ya. Nah, cuma itu biasanya ya. Nanti mungkin kalau sudah masuk nasional ada rekursif ya, relasi rekursif gitu ya. Pernah dengar relasi rekursif? Kurang paham, Kak. Kurang paham ya. Yang penting itu bisa mencari polanya ya. Semuanya kan gitu ya. Iya enggak? Ada enggak contoh, misalnya ada enggak contoh soal yang relasi rekursif itu yang pernah muncul di KSM provinsi ini? Punya soal-soal tahun lalu kan ya? Punya, Kak. Punya ya? Ada enggak kira-kira? Kita coba boleh? Itu yang soal nomor berapa, Kak? Nomor berapa? Soal nomor berapa, Kak? Lu enggak, di sini enggak ada ya, cuma counting, pencacahan sama peluang. Saya enggak masukkan relasi rekursif ya. Kayaknya belum ada, Kak, di provinsi KSM. Iya, biasanya itu ya sudah di nasional ya baru ada ya. Iya, Kak. Oke, sekarang di guliran 6 kali ya. Itu pakai apa ya? Distribusi binomial ya kalau di pelajaran sekolah ya. Sebentar akan dulu ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad ya jalil. Allahu akbar. Allahu akbar.
Oke, mau sholat dulu dah. Halo? Apa lanjut saja apa mau sholat dulu? Kalau sholat dulu kita potong waktunya ya, tapi kita tambahin nanti di akhir ya. Gimana? Halo? Sudah dicek segitu? Ya, Kak. Benar ya. Selanjutnya, ya mengetos 2 koin setimbang ya. Jika salah satu muncul sisi angka, tentukan peluang koin yang lainnya muncul sisi gambar ya. Kayak gini ya, kalau 2 koin apa? S-nya ya, semestanya ya. 15, 2 koin. Itu S-nya kan angka-angka ya, terus angka gambar, terus gambar, angka, terus gambar-gambar ya. Ya, Ya enggak? Tapi di sana sudah diketahui bahwasanya pasti muncul sisi gambar satu ya, berarti kita bisa menghilangkan yang angka-angka ya kan? Ya enggak? Berarti ya, Pak. peluang yang dicari adalah P itu sama dengan 2/3 ya. Kan ada 2 yang muncul angkanya ya. Sedangkan 3 kemungkinan yang lainnya ya. Yang 2 angka nggak mungkin terjadi ya, karena sudah diketahui bahwa muncul gambar yang satu ya. Gimana? Ya, Kak. Sudah paham, Kak. Oke, yang selanjutnya itu peluang majemuk ya, atau peluang gabungan ya, tinggal menggunakan rumus yang biasanya saja ya. 16 ya. Oh, bukan ya, 17 ya yang majemuk ya. Oke, 16 kalau gitu. Kita ada nguli-ngulinya ini ya. Yang dicari kemudian dikembalikan, tentukan peluang nomor kartu yang diambil selanjutnya lebih besar ya. Nah, berarti pengambilan pertama ya. Di sini ada pengambilan pertama. Pengambilan 1 ya. Terus kemungkinan lebih besar ya. Kemungkinan lebih besar ya. Oke.
saya batasi kalau gitu. Kalau yang diambil pertama itu 1 misalnya ya, kita nyacah soalnya ya, nguli istilahnya. Berarti ada 9 kemungkinan yang lebih besar ya. Iya, Kak. Oke, kalau 2 berarti ada 8 yang lebih besar ya. 8 ya, Kak. Iya enggak? Seterusnya sampai 9 ya. Kalau 9 berarti cuma ada 1 yang lebih besar ya. Kalau 10 berarti 0 ya. Kita sudah enggak mikir ya kalau gitu ya. Arti dari sini ya. Nah, sekarang NS-nya berapa? Ini kan NA-nya ya. Total ini adalah NA ya. Berarti kalau di total NA-nya itu berapa? 1 sampai tambah 9 ya. Berarti 9 kali 10 45 ya. Gimana tadi kemungkinan peluangnya, Kak? NA-nya, Kak. Nah, totalnya kemungkinannya. Kan mulai 9 tambah 8 tambah 7 sampai tambah 1 ya, yaitu 45. Oke. Gimana, paham? Ya, selamat datang ya Novita. Kita sudah sampai nomor 16 itu ya. Nah, sedangkan NS-nya itu adalah 10 kali 10 ya, yaitu 100 ya. Berarti peluangnya adalah 45 per 100 ya, yaitu kita bagi berapa ya? Bagi 5 ya, 9 per 20. Oke? Kalau ini 1 tambah 2 tambah 3 seterusnya sampai tambah 9 kan per 5. Jadi NA-nya itu ya. Gambarannya gini, kalau kartu pertama yang diambil itu nomornya 1 ya. Berarti peluangnya. Berarti kemungkinan yang lebih besar kan ada 9 ya. Mulai dari 2 sampai 10 ya. Kalau diambil nomornya 2, ya kan? Paham? Halo, paham? Nggak ada yang ditanyakan? Paham, Kak. Oke ya. Selanjutnya 17 ya. Yang 17 ini mudah saja ya. Pakai peluang majemuk ya. Di sekolah juga sudah diajarkan ya. Oh, belum ya, kelas 12 ya. Apa sudah? Peluang tepat 1 ya. Berarti cuma 1 ya. Yang lainnya nggak boleh benar ya. Iya kan? Berarti kan gini, A benar, hanya A ya, hanya A harusnya ya, atau hanya B, atau hanya C ya.
Nah, kalau atau kan dikali ya, dan kebalik ya. Kalau atau kan dijumlah ya, kalau dan kan dikali ya. Iya, Kak. Oke, kalau A benar, peluangnya adalah 1/4 ya. Yang lainnya kan harus salah. Berarti 1 dikurangi berapa yang lainnya itu? 1/3 sama 1 dikurangi 1/2 ya. Nah, sedangkan yang ini yang B ya, yang benar ya. Berarti 1 dikurangi 1/4 dikalikan 1/3, 1 dikurangi setengah ya. Sedangkan ini yang C ya, yang benar ya. Berarti 1 dikurangi 1/4, 1 kurangi 1/3, 1/2. Oke, bisa dihitung. Ini enggak? Oke, sudah dicek segitu. Halo, masih ngitung? Sama, Kak. Sama ya, oke. Selanjutnya 18 ya. Loh, hilang ya sudah Novita ya. Kenal nggak? Nggak kenal. Nggak kenal, Kak. Hah? Nggak kenal, Kak. Nggak kenal ya. Oke ya, nggak masalah. Ya, selanjutnya itu oke ya. Yang mata dadu lebih besar itu dibuat angka puluhan ya. Kalau misalkan keluarnya yang satu kan dadunya ini 10 sisi ya. Misalnya keluarnya 7 sama 3 gitu ya. Berarti 73 ya, bukan 37 ya. Yang dipakai ya. Oke. Halo, oke? Iya, Kak. Ya. Sekarang kita tidak kurang dari 65 ya. Oke. Untuk menghitung itu agak lumayan ya kalau kita tidak kurang ya. Berarti kita bisa menggunakan cara komplement ya. Oke ya, dengan komplemennya ya. Kita bisa menghitung dulu ya. Bisa dihitung dulu komplemennya ya. Kita pakai yang mudah ya, karena 65 ya kan dekat sekali dengan 66 ya. Nah, kalau 66 kan sama ya yang muncul ya, berarti boleh dibolak-balik ya. Kan tidak ada yang lebih besar ya. Iya, Kak, benar, Pak. Dengan kemungkinan 66 atau kurang ya.
atau kurang ya. Nah, terus dikurangi ya. Kan komplemennya ini ya, dikurangi kemungkinan 66 dan 65 ya. Nah, kan kalau komplemennya sebenarnya kita kan mau menghitung itu ya 64 ke bawah ya, tapi lebih sulit ya. Nah, jadi kita pilih 66 yang angkanya sama ya. Nah, untuk kemungkinan ya, atau peluang ya, peluang 66 atau kurang, kan mulai dari 0 ya, adalah kan angkanya mulai 0 sampai 9 ya, berarti harus kurang dari 6 ya, kurang dari atau sama dengan 6 ya. Ada berapa? Ada 7 ya, 7/10 kalikan 7/10 ya, karena ada 2 dadu. Oke di situ? Ya, Kak. Oke, berarti berapa ini? 49/100 ya. Nah, selanjutnya peluang 66 saja adalah 1/10 ya. Kan nggak bisa dibolak-balik ya, ini cuma dipakai sekali ya kan. Berapa ini? 1/100 ya. Nah, kemudian peluang 65 ya adalah 1/10 kali 2. Kan 5-nya bisa dadu pertama, bisa dadu kedua kan ya. Tapi yang dipakai tetap jadi 65 karena yang besar kan yang 6. Iya enggak? Oh ya, benar, Kak. 2/100 ya. Berarti P aksennya kan yang dicari P aksen ya. Komplemennya dulu ya. Berarti dari sini P aksen itu sama dengan 49 dikurangi 1 dikurangi 2 ya per 100. Yaitu berapa ini? Berapa ya? 46. Ya, Pak. Ya sama dengan 46/100 ya. Kalau gitu peluang yang dicari adalah peluang yang dicari adalah 1 kurangi komplemennya ya. Berarti 1 dikurangi 46/100 yaitu ya 54 ya. 27/50 ya. Oke. Ya, selanjutnya itu 19. Dua dadu tak setimbang ya. Lah ini. Kalau setimbang kan semua kemungkinannya itu muncul mata dadunya. Kalau dadu saja ya berarti dadu yang biasa kita kenal ya, yaitu 6 sisi ya. Kalau setimbang kan 1/6 semua kemungkinannya ya. Kalau tidak setimbang itu berbeda-beda. Nah, ini contohnya yang tidak setimbang ya. Contoh soal yang tidak setimbang. Dari tadi setimbang-setimbang semua ya. Nah, kalau ada juga soal yang itu ya, tidak ada tulisannya setimbang ya. Misalkan dilambungkan 2 dadu gitu aja, berarti dianggap setimbang. Kecuali ada tulisannya seperti itu ya, tidak setimbang. Oke, kalau identik berarti dadunya itu sama ya peluangnya ya, yang dikatakan identik ya. Paham? Paham, Kak. Oke. 19 itu berbanding lurus dengan K ya. Berbanding lurus dengan K.
Bisa kita pakai pemisalan ya, misalkan misal peluang muncul mata dadu K adalah P indeks K ya, PK gitu ya. Tapi K-nya sebagai indeks ya, bukan PK ini ya. Karena berbanding lurus ya, karena berbanding lurus. Maka P indeks K itu dapat dinyatakan sebagai A kali K ya. A-nya itu apa, Kak? Apa? A-nya itu, Kak. Pengalinya ya. Kalau berbanding lurus itu gimana? Misalkan cara itu berbanding lurus dengan kecepatan, iya enggak? Kalau di Berarti fisika ya, A-nya itu bilangan A-nya asli. itu pengali. Oh, A-nya bilangan, bukan ya, bukan bilangan asli ya. A-nya itu positif ya. Suatu dengan A itu bilangan real ya, tapi nggak mungkin real ya, karena di sini K-nya itu kan bilangan asli ya. Nanti A-nya itu bilangan rasional ya. Pokoknya A-nya positif ya, dengan A itu positif ya. Tapi boleh satu nggak ya? Nggak boleh ya, nggak boleh satu ya. Berarti A 0 kurang dari A kurang dari 1. Kalau 1 kan nanti ada yang kalau K-nya 6 misalnya. Nah, peluangnya kan 6 kan nggak mungkin ya, 60% peluangnya. Oke? Iya, Kak. Oke. Loh, live lagi ya, barusan ada lagi ya. Ya, nggak masalah ya. Dengan distribusi ya, berdasarkan atau menurut ya, apa ya? Berdasarkan distribusi ya, distribusi peluang, sigma P, sigma peluang itu harus 1 ya kan? Nah, contohnya gini aja, kalau sigmanya muncul mata dadu 1 sampai 6 di yang setimbang kan 1/6 ditambah sampai 1/6 kali kan jadi 1. Oke? Iya, Kak. Nah, peluang semua kejadian ya dalam hal itu kalau dijumlahkan kan hasilnya 1, gitu aja ya. Ya enggak? Ya. Berarti di sini A kali 1 tambah 2 sampai tambah 6 ya. Itu sama dengan 1. A-nya berapa? Itu 6, 3 kali 7, 21. 1/21 ya. Iya, Kak. Yang dicari apa? Hitunglah peluang muncul mata dadu dengan jumlah 7 ya. Oke, jumlah 7, 2 ya. Di soal pertama itu ya sudah ya. Kan butuh 2 dadu ya. Kalau jumlah 7 berarti ada 3 kemungkinan ya. Jumlah 7 ada 3 ya. Kalau di sini berarti 6 kemungkinan ya. 6 kemungkinan. Yaitu 16, terus 25, terus 34, 43, 52, dan 61 ya. Untung dadunya ada 6 ya. Sebentar. Oke, tinggal kita hitung masing-masing ya. Berarti kalau 16 peluangnya
berapa ini? Yang pertama itu P1 itu berapa? 1/21 ya. Yang pertama 1/21 kalikan dengan 6/21 ya, ditambah 2/21 kalikan dengan 5/21 ditambah berapa ini? 3/21 kalikan dengan 4/21 ya. Semuanya kali 2 ya. Ya enggak? Iya, Kak, benar. Kalau dihitung berapa itu? 56/21, Kak. Loh ya, kok lebih banyak ya? Benar nggak? Berapa Kak? Berapa tadi? 56/21, Kak. Loh, ini kan kali. Benar hitung-hitungnya. Bentar, Kak. Hah? Bentar. 8/63 ya, kalau paling sederhana ya. Kan ini 21 kan 21 berarti harus berapa ini? 4/41 ya, yang bawahnya. Nanti bisa disederhanakan ya. Oke? Iya, Kak. Selanjutnya apa? Selanjutnya 20 itu apa? Lingkaran berjari-jari setengah ya. Kalau lingkaran di sekolah itu kelas berapa? Persamaan lingkaran. 11, Kak. 11 ya, sudah? Belum? Sudah, Kak. Oh, sudah ya. Berarti sekarang kelas 12. Iya, Kak. Oke. Kita akan membuat itu ya, lingkarannya tuh di titik, pusat lingkarannya di titik bulat ya. Buat pusat lingkaran di titik bulat ya. Nah, biasanya ada soal yang nyebut titik bulat ini lattice, atau kan bahasa Inggrisnya lattice ya. Tahu? Kenapa, Kak? Bahasa Inggrisnya lattice ya, titik bulat itu ya. Iya, Kak. Berarti koordinatnya itu bilangan bulat, koma bilangan bulat ya.
Nah, bagiannya kan seperti ini ya. Lingkarannya contohnya ya. Aduh. Ini bilangan bulatnya ya. Nah, itu saja kan yang bilangan bulat ya. Yang lainnya kan tidak. Soalnya jari-jarinya setengah ya. Oh, kurang ya, kurang itu ya. Oh, ini saya anggap ini satu satuan gitu aja ya. Nah, ini panjangnya 1. Diameternya kan 1 kalau jari-jarinya setengah. Iya enggak? Ya, Kak. Halo? Ya, gitu ya. Berarti kita cuma tinggal menghitung perbandingan luas lingkaran dan luas persegi. Ya, Kak. Oke ya. Kalau gitu peluangnya adalah luang itu sama dengan luas lingkaran dibagi luas persegi ya. Perseginya kan 1 kali 1 ya. Luas lingkarannya adalah pi kalikan setengah kuadrat ya per 1 kali 1 ya. Berarti pi per 4. Itu saja ya. Paham? Paham, Kak. Oke. Selanjutnya 21 ya. Apa 21 ini? KKM ya, tahu KKM ya, kriteria kelulusan ya. Ya, Kak. Ya, takutnya berubah istilahnya ya. Soalnya pas waktu saya sekolah dulu namanya KKM ya. Sekarang masih sama. Masih, Kak. Gimana tuh kira-kira? Sebenarnya kalau nggak pakai peluang kan bisa digambar kayak diagram Venn gitu ya. Iya nggak? Iya, Kak. Iya. Oh, terus di sana juga diketahui itu ya, apa rata-ratanya ya. Bisa nggak dicari itu? Ini ya. Misalkan Maksud peluang soal lulus ya. gimana, Kak? Oke. Peluang menebak kelulusan. Jadi gini ya, kan siswa misalnya dianggap satu kelas saja atau satu tingkatan ya gitu ya. Satu tingkatan itu ikut ujian ya, KKM-nya 65. Sampai situ paham ya? Nah, Paham, Kak. nilai rata-rata siswa yang lulus ya, berarti nilainya 65 ke atas ya. Itu 74 rata-ratanya yang lulus ya. Nah, yang kurang dari 65 rata-ratanya itu 58. Nah, sedangkan gabungan ya, kalau di rata-rata semuanya ya, yang lulus dan tidak lulus ya, itu 70. Paham kalau gitu? Paham, Kak. Oke, apa namanya? Rata-rata gabungan atau gimana ya? Intinya gitu ya. Kalau kita lihat seperti ini ya, kalau himpunan A itu siswa lulus ya, jika S itu semua peserta ya, S itu semua siswa yang ikut ujian ya, ujian, terus A itu yang lulus ya gitu aja ya, yang lulus. Artinya apa? A komplement adalah yang belum lulus ya kan? Ya enggak? Berarti harusnya NS itu sama dengan
NA ditambah NA komplement. Iya enggak? Iya, Kak. Nah, oke. Kalau gitu dengan rumus ya, rumus rata-rata gabungan ya. Rata-rata gabungan apa? Dengan rumus rata-rata gabungan berarti apa? 70 itu akan sama dengan yang lulus ya. Banyak yang lulus terus dikalikan rata-ratanya kan? Apa ini? Iya, Kak. 74 ya. 74 ya. Terus ditambah dengan yang tidak lulus ya. 58 per semuanya kan ya. Iya, Kak. Gitu ya. Berarti sama dengan gini kan. Bisa saya pisah seperti ini. Yang bawah kan sama dengan S ini kan ya. Iya, Kak. Benar. Oke, berarti ini sama dengan A per S kalikan 74 ditambah dengan A komplement per S kalikan 58. Iya enggak? Iya, Kak. Ini kan P ya. NA per NS kan P. Sedangkan yang komplement kan 1 kurangi P ya. Berarti bisa saya nyatakan seperti ini ya. 74P ditambah 58 kalikan dengan 1 min P. Oke? Iya, Kak. Ya, berarti tinggal menyelesaikan itu ya. P-nya berapa kan itu aja. Ya enggak? Kalau menyelesaikan itu P-nya dapat, silakan kamu selesaikan ya. Berarti 70 ini sama dengan itu ya. Ujung sama ujung ya. Oke. Silakan kamu hitung dulu dapat berapa. Dua 28 per 16, Kak. Ya. Loh, kok banyak sekali? Nggak salah itu. Sebentar, Kak. Kan peluangnya itu nggak boleh lebih dari 1 kan ya. Antara 0 dan 1. Oh, 12 per 16, Kak. Ya. 3 per 4. 3 per 4 ya. Oke. Selanjutnya apa? Selanjutnya itu apa ini? Ya, jika anak A, B, C bermain dua buah dadu ya secara bergiliran, ya gilirannya A mendapat giliran pertama ya, terus B kedua, C ketiga ya. Terus setelah C kembali ke A lagi kalau belum ada yang dapat 9. Kita akan mencari peluang B menang. Gitu ya.
Iya, Kak. Oke. Pernah lihat soal kayak gitu? Pernah ya sekarang? Nggak gitu. Halo? Apa pernah ikut-ikut lomba dapat soal kayak gitu? Lupa, Kak. Kayaknya belum pernah. Kayaknya belum pernah ya. Oke, peluang dapat jumlah 9 itu berapa? Kita cari dulu ya, kan 9 itu berapa ya? 3 ya, 3 6 ya, karena kan sampai 6 ya dadunya ya. Kalau dadu nggak ada tulisan sisinya berarti kita anggap seperti biasa ya, sampai 6. Berarti 36, 45, 54, ada 4 ya. Iya, Kak. Ya, peluang jumlah 9 ya. Nah, 2 ini ya. Peluang jumlah 9 adalah 4/36 ya, yaitu 1/9, iya enggak? Iya, Kak. Nah, agar B menang ya, agar B menang, maka jumlah 9 harus muncul pada giliran berapa? Pada giliran ke bentuknya kan 3K plus 2 ya kan? Plus 2 apa plus 1? Plus 1 ya. Plus 2 ya. Ya plus Iya, 2 Kak. ya. Giliran pertama kan A, agar B kapital ya. Berarti peluangnya adalah mirip seperti yang nomor berapa tadi? Peluang binomial itu loh. Berapa ya tadi peluang binomial itu ya? Oke, mirip 14 ya peluang binomial ya. Berarti sebelum ini kan berarti mulai dari berarti mulai dari giliran pertama ya, giliran pertama atau ke 1 ya, ke 1 sampai ke 3K plus 1 itu bukan jumlah 9 ya kan? Bukan jumlah 9, ya enggak? 3K plus 1 atau 2, Kak? Oh, kan yang pertama kali dapat jumlah 9 itu yang menang ya. Nah, berarti ini kan masih giliran A kan? 3K plus 1 kan giliran A. Iya, Kak. Ya, kan kita maunya yang 3K plus 2. Berarti mulai 1 sampai 3K plus 1 itu harus bukan 9. Oh, iya, Kak. Ya, berarti dengan menggunakan apa tadi? Berarti peluangnya, sehingga peluang yang dicari adalah sigma dari K-nya mulai dari berapa ini? K-nya mulai dari 0 ya. K-nya mulai dari 0 sampai tak hingga. Ini bukan 1 dikurangi 1/9 ya. Ini 3K plus 1 kalikan dengan 1/9. Iya enggak? Iya, Kak. Gitu ya.
Oke, kita hitung itu ya. Berarti sama dengan sigma ini. Sigmanya saya nggak kasih batasan ya, mirip ya batasannya ya. 8/9, 3K plus 1 kalikan dengan 1/9 ya. Saya keluarkan itu 8/81 ya. Sigma 8/3 berapa ya? 8/3 itu ya. 512 per gitu enggak? Iya, Kak. Oke, itu berarti adalah deret geometri tahingga ya kan? Dengan suku awal ini ya, suku awalnya ini terus ini rasionya ya. Ya, berarti ini harusnya sama dengan 8/81 kurangi 512/729 ya. Silakan disederhanakan. 72/217, Kak. Oke, 72/217 ya. Kalau pakai tahu Photomat ya? Tahu? Kenapa, Kak? Tahu Photomat? Aplikasi itu loh. Kurang tahu, Kak. Oh, lo nggak pernah pakai? Nggak pernah, Kak. Oh, gitu ya. Wah, berarti masih murni ya, nggak seperti saya ya. Nah, kalau pakai Photomat bisa nggak? Jawabannya adalah itu ya. Selanjutnya yang terakhir ya, oh ternyata masih sisa waktu ya. Mungkin kalau ada sisa waktu ya, kita sampai 20:15 ya. Mungkin bisa sesi tanya jawab ya. Kita lanjutkan terakhir 23. Nah, cuma ini yang bisa sampai selesai ya. Iya, Kak. Oke, 23. 23 itu peluang dibutuhkan pengelolaan sebuah dadu ya, cuma satu ini dadunya ya. Sebanyak genap ya. Kalau genap kan 2 kali ya. Gini aja, misalkan kita pakai misal ya, misal P seperti tadi ya, P indeksnya adalah peluang muncul 6 pada pengerolannya. Jelek ya pengerolannya, soalnya dari bahasa Inggris ya, rolling ya. Kalau bahasa Indonesia aslinya ya pelemparan. Kalau lempar kan true, berarti pengguliran biasanya ya. Ya pelemparan ya. Takutnya hilang dadunya kalau dilempar jauh-jauh. Ya nggak masalah ya. Penggelindingan apa penggelindingan? Pengerolan.
pelemparan ya, pelambungan ya kadang ya, banyak ya di kata-kata ya. Tapi bakunya pengguliran. Ini yang baku ya. Kok saya jadi bahasa Indonesia? Pada pengguliran ke dua K ya, yaitu pada pengguliran genap ya. Oke, kita misalkan yang mau dicari gitu ada ya. Seperti biasa ya, misalkan yang dicari adalah X ya. Sama ya seperti tadi ya, sama seperti tadi ya. Maka pada pengguliran ke 1 sampai ke 2K min 1 ya. Tidak muncul 6 ya, tidak muncul 6. Oke ya, tapi ya. Gimana bisa? Ya Kak, nyoba dulu Kak. Oke.
36/55 Kak. 36/55 gitu. Atau salah hitung aku? Sebentar Kak. Oke. Hati-hati loh, kayaknya mulai 1 ya ini ya, bukan mulai dari 0 ya. Kenapa Kak? Kayaknya itu mulai 1 ya, bukan mulai dari 0 ya. Oh iya Kak. Kalau kayaknya 0 kan sampai ada giliran ke 0 segala kan ya. Kalau ini kan berapa ini? Kalau kayaknya 0 kan giliran negatif 1, berarti nggak mungkin ya kayaknya 0 ya. Kalau K-nya dari 1 berarti tetap 1 min 1/6, bukan Kak? Oh, 1. Iya, tetap. Pangkat 2K-1 dikali 1/6 gitu Kak. Ya. Gimana? Masih hitung lagi? Salah di mana ya Kak? Aku Oke, masih sama masih dapat seperti tadi ya. Oke, ya gini ya, Kak. berarti adalah sigma kita mulai dari 1 sampai tak hingga ya, dari P indeks K ya. Sama dengan sigmanya batasnya nggak saya tulis ya, seperti tadi ya. Langsung saja ya. Ini 5/6 ya. Ya Kak. 2K kurang 1 ya, dikalikan dengan 1/6. Oke, Ya Kak, sudah sama Kak. sudah sama ya. Berarti di sini 6/5 ya enggak? Berarti sama dengan 1/5
sigma dari 25 per 36. 36. Ya, sama gitu sama? Sama, Kak. Oh, sama ya. Selanjutnya 1/5 dibagi 1 nah, min ya. 25/36. 1/5 ini yang beda ya, 1/5 di sini 25 per 36 per 1 min 25 per 36. Soalnya kan kayaknya mulai dari 1. Ya enggak? Oh iya, benar-benar. Ya kan, berarti suku awalnya kan 1/5 kali ini kan? Iya benar, Kak. Ya, silakan dihitung berapa ini? Dua 25 per 55, Kak. Berarti 5/11 ya. Iya, Kak. Oke. Karena soalnya sudah selesai ya, sudah habis ya. Kita sesi tanya jawab. Boleh silakan kamu tanya soal gitu ya, yang pernah dapat. Oh ya, Kak, ini ada soal KSM Kabupaten kemarin yang Iya, mirip sama soal nomor 1. Aku kirim ke WA atau gimana, Kak? ya boleh ke WA. Kak. Soalnya kirim gambar via Zoom sekarang nggak bisa ya lo. Sudah, Kak, di WA, Kak. Itu kamu nyatat sendiri ya. Dapat dari temen yang nyatet soalnya, Kak. Kemarin aku udah sempat lagi nyatet. Oke. Ada 85 spidol dalam sebuah kotak ya. Ya, Kak. 38 hitam, 26 biru, 13 merah, 8 hijau ya. Berapa banyak spidol minimal yang diambil dari kotak agar setidaknya ada 21 ya. Yang mungkin dari 21 cuma 2 ya, hitam atau biru ya kan. Yang lainnya kan nggak mungkin. Iya, benar. Oke. Ini merah Berarti sama harus hijau itu tetap dihitung, Kak. merah sama hijau ditulis semua ya. Berarti 13 tambah 8 ditambah 20 tambah 20 ya, ditambah 1. Oh, gitu. Ya, cuma gitu aja. Paham? Ya, Kak. Paham, Kak. Oke. Ada lagi? Kayaknya sudah, Kak, itu aja. Oh, kayaknya sudah ya. Gimana? Diakhiri saja, tak? Boleh, Kak. Oke, diakhiri saja ya. Jangan lupa belajar dan berdoa, jaga kesehatan ya. Ya, Kak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kak. Iya.